Sebelum mulai pembahasannya, saya mau disclaimer dulu, semua yang saya bicarakan di video ini berdasarkan ilmu dan referensi yang ada di dunia nyata, bukan teori konspirasi atau membicarakan hal yang tidak ada. Jadi usahakan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelum sampai ke jawaban di pertanyaan ini, mari kita bahas dari awal. Jika membahas pemasangan chip pada tubuh, kita pasti sangat familiar dengan hewan yang dipasangkan dengan chip di tubuhnya. Saat ini terdapat teknologi namanya chip implant yang dapat ditanamkan pada hewan. Suntikan yang digunakan untuk masukkan chip implant ke dalam tubuh hewan disebut sebagai injektor microchip atau injektor transponder. Injektor ini biasanya terdiri dari sebuah tabung kecil dan jarum yang terpasang pada ujungnya. Injektor microchip atau transponder umumnya sudah dilengkapi dengan chip implant yang sudah terprogram sebelumnya dan siap untuk digunakan. Tujuan utama dari chip implant pada hewan untuk identifikasi dan pelacakan, serta untuk membantu pengembalian hewan yang hilang atau dicuri. Chip ini dilengkapi dengan nomor unik untuk terkait dengan data pemilik hewan, seperti nama pemilik, alamat, nomor telepon, atau informasi medis hewan. Jadi ketika hewan tersebut ditemukan, nomor unik ini dapat dibaca dengan menggunakan scanner khusus dan pemilik dapat dihubungi. Dalam hal ini, pemasangan chip pada hewan dianggap sebagai cara yang efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kehilangan, keamanan, dan kesejahteraan hewan, serta dapat memudahkan manajemen dan perawatan hewan secara umum. Sekarang pertanyaannya, apa bisa manusia dipasangkan chip implant? Yaps, jawabannya bisa dan ada yang pernah menerapkan ke manusia dengan nama RFID implant. Secara teknis memang chip implant dapat ditanamkan pada manusia. Di beberapa negara ada beberapa kasus pasangan chip pada manusia yang terjadi untuk alasan medis atau penelitian tertentu. Fungsi utama seperti ID pribadi, dompet digital, kunci pintu, membuka kunci HP, dan masih banyak lagi. Tapi pemasangan RFID implant ini masih sangat baru didengar oleh kita. Tapi faktanya teknologi ini sudah ada dari 2005 yang lalu. Yang menjadi permasalahannya bagaimana jika seseorang tidak menyadari ada benda asing berupa chip yang dimasukkan ke tubuhnya, seperti yang dikhawatirkan warga dunia saat terjadinya vaksin COVID. Penggunaan teknologi chip pada manusia memicu banyak kekhawatiran dan kontroversi. Proses pemasangan chip pada manusia tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan yang tidak etis, serta melanggar hak asasi manusia. Pemasangan chip pada manusia akan melanggar hak privasi dan kebebasan individu. Dan kita mulai pembahasan detailnya, apakah benar ada chip yang dimasukkan ke tubuh kita melalui suntikan vaksin COVID kemarin. Dan inilah fakta yang kami kumpulkan dari ilmu yang ada sampai informasi yang ada. Kita membahas dulu teknologi apa sebetulnya di dalam chip tersebut, sampai-sampai orang takut akan hal ini. Chip implant biasanya memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengirim data atau informasi secara nirkabel melalui teknologi RFID dan NFC. Dengan kemampuan menyimpan data dan mengirim data seperti informasi medis, riwayat vaksin, alergi, kondisi medis tertentu. Yang lebih parahnya seperti alamat, nomor telepon, dan data pribadi. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan dapat melacak aktivitas kita sampai lokasi kita. Ini bisa menjadi pelanggaran yang sangat berat. Dan kita sudah tahu inti dari chip implant. Seperti pembahasan di awal, untuk memasukkan chip implant ke tubuh perlu suntikan khusus injektor microchip atau injektor transponder yang terdiri dari sebuah tabung kecil dan jarum yang terpasang pada ujungnya. Bukan berbentuk suntikan untuk vaksin atau jarum suntik pada umumnya. Dan jika menggunakan suntikan pada umumnya, itu tidak akan bisa menggunakan chip implant, di mana chip ini biasanya berukuran sekitar 2 mm hingga 12 mm. Tentu jarum yang digunakan harus berdiameter yang sesuai dengan chip 2 mm hingga 12 mm. Sedangkan jarum umum digunakan untuk vaksin COVID memiliki diameter sekitar 0,5 sampai 0,6 mm dan panjangnya sekitar 25 sampai 38 mm, tergantung pada ukuran tubuh penerima vaksin. Tentu sampai saat ini ada ukuran chip untuk manusia yang sangat kecil. Beberapa jenis chip bahkan memiliki ukuran yang lebih kecil dari 2 mm hingga 12 mm. Atau sebesar sebutir beras atau biji jagung dengan diameter sekitar 0,5 mm. Chip ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Belanda bernama NXP Semiconductor. Tapi sangat sulit sekali untuk masukkan benda berukuran sebutir beras menggunakan suntikan pada umumnya yang digunakan pada penerima vaksin. Tentu akan terlihat oleh mata telanjang walaupun berukuran sebutir beras. Sampai di sini jika kalian anggap semuanya sudah berakhir pembahasannya, kalian salah. Karena ada teknologi nanoteknologi di mana ukurannya hanya 1-100 nanometer. Sebagai perbandingannya, jika kita ambil yang terbesar yaitu 100 nanometer ke milimeter, maka didapatkan 0,0001 mm. Bahkan microchip terkecil ada di 0,5 mm.
Dan inilah pembahasan nanoteknologi dikhususkan untuk nanorobot. Jadi jika kalian belum nonton video saya tentang nanoteknologi, kalian bisa klik di pojok kanan atas. Apakah yang disuntikan ke dalam vaksin COVID ke dalam tubuh manusia mengandung nanorobot? Nanorobot terdiri dari berbagai macam komponen seperti sensor, akumulator, dan sirkuit elektronik. Nanorobot dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti mendeteksi dan mengobati penyakit dalam tubuh manusia, atau memodifikasi dan memanipulasi materi dalam skala atom atau molekul. Pembuatan nanorobot sangat kompleks dan melibatkan berbagai ilmu, termasuk nanologi, biologi, dan teknologi komputer. Berikut ini adalah beberapa tahapan umum untuk dalam pembuatan nanorobot. Desain. Tahap pertama dalam pembuatan nanorobot adalah merancang struktur dan fungsi robot yang diinginkan. Desain ini melibatkan pemilihan material yang cocok, perhitungan ukuran dan skala, serta pemilihan teknologi yang sesuai. Fabrikasi. Setelah desain selesai, langkah selanjutnya adalah membuat struktur robot secara fisik. Pada tahap ini, teknologi nanofabrikasi digunakan untuk membuat struktur robot dengan ukuran nanometer atau mikrometer. Teknologi ini mencakup berbagai macam teknik seperti litografi, deposisi film tipis, dan rekayasa DNA. Integrasi komponen. Setelah struktur robot dibuat, langkah selanjutnya adalah memasang komponen robot seperti sensor, akumulator, dan sirkuit listrik. Integrasi komponen ini melibatkan teknik mikroelektronik dan nanoelektronik. Kontrol dan pemrograman. Setelah robot selesai dibuat dan terpasang semua komponen, langkah selanjutnya adalah mengendalikan dan memprogram robot agar dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Hal ini melibatkan pengembangan algoritma dan sistem kontrol yang sesuai dengan tugas robot. Tentu ini hanyalah gambaran kecil pembuatan nanorobot. Salah satu tantangan utama adalah menciptakan teknologi, pembuatan dan memanipulasi struktur nanometer dengan biaya yang efektif dan skala produksi yang besar. Selain itu, penggunaan nanorobot juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan etika yang ketat untuk mencegah penggunaan yang tidak etis atau merugikan. Nanorobot DNA yang dikembangkan oleh para peneliti di California Institute of Technology. Nanorobot ini memiliki ukuran sekitar 20 nanometer dan dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen DNA seperti DNA asli, enzim, dan senyawa organik. Nanorobot ini dapat digunakan untuk menyambungkan sel-sel yang rusak atau menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus. Nanorobot bekerja di dalam tubuh manusia dengan cara yang kompleks. Ada beberapa cara yang berbeda untuk merancang nanorobot bekerja dalam tubuh manusia. Tetapi umumnya nanorobot bekerja dengan cara mengikuti 3 tahapan dasar: target, delivery, dan aksi. Pada tahap target, nanorobot dikirim ke area spesifik ke dalam tubuh manusia. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menempelkan protein spesifik pada permukaan nanorobot, yang dapat berikatan dengan reseptor protein di permukaan sel target, atau memanfaatkan medan magnet atau arus listrik untuk memandu nanorobot ke area yang diinginkan. Pada tahap delivery, nanorobot melepaskan kargo yang diangkutnya, seperti obat atau senyawa yang ditargetkan ke sel atau jaringan yang tepat. Ini bisa dilakukan dengan cara melepas kargo secara spontan, atau melalui rangsangan eksternal seperti sinar laser. Pada tahap aksi, nanorobot melakukan tugasnya, seperti merusak sel kanker atau memperbaiki sel yang rusak. Nanorobot dapat memanfaatkan berbagai teknologi, seperti pengiriman obat yang tepat waktu, pemancaran sinar laser untuk menghancurkan sel yang diinginkan, atau pengiriman zat kimia atau protein ke sel yang membutuhkan perbaikan. Pasti beberapa orang akan membantah tentang nanorobot ini. Bagaimana bisa menjalankan nanorobot berukuran 20 nanometer di dalam tubuh manusia tanpa tenaga dari baterai? Ya, kalau kalian masih berpikir nanorobot ini menggunakan batu baterai berukuran A2, maka itu mustahil digunakan oleh nanorobot. Untuk menjalankan fungsi-fungsi ini, nanorobot umumnya ditenagai oleh sumber daya eksternal atau listrik dari luar, seperti sumber daya nirkabel atau energi dari medan magnet. Ukuran nanorobot sangat kecil, sehingga jika menggunakan baterai internal dapat membuat nanorobot menjadi lebih berat dan lebih kompleks dalam desain dan fabrikasinya. Untuk mengatasi ini, para peneliti sedang mengembangkan teknologi alternatif untuk memasukkan energi ke bagian nanorobot. Salah satu contoh adalah teknologi alternatif adalah menggunakan energi lingkungan, seperti getaran mekanik atau sinar cahaya untuk memasukkan energi yang dibutuhkan. Metode lain adalah menggunakan reaksi kimia dalam tubuh untuk memasukkan energi, seperti yang dilakukan oleh beberapa jenis baterai biologis atau sel bahan bakar biologis. Metode ini dapat memberikan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan untuk nanorobot.
Sekarang permasalahan sumber daya untuk menggerakkan nanorobot ini sudah memberi gambaran bagaimana nanorobot ini bergerak dalam tubuh kita. Apakah vaksin COVID bisa dimasukkan nanorobot? Vaksin COVID yang tersedia untuk mencegah penyakit COVID tidak menggunakan nanorobot. Vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini mengandung partikel protein virus yang dimodifikasi atau RNA yang dimodifikasi untuk memicu respon kekebalan dalam tubuh manusia. Pasti ada yang bertanya, lah kok bisa? Kan ukuran nanorobot sangat kecil. Saat digabungkan dengan vaksin pasti tidak terlihat dengan mata telanjang. Pertanyaan itu tidak salah juga, tapi nanti saya jawab di akhir video ini. Aku coba urutkan dulu. Saat ini beberapa perusahaan teknologi sedang mengembangkan teknologi MEMS untuk menciptakan chip implan yang lebih kecil dan lebih canggih. Teknologi MEMS memungkinkan pembuatan struktur mikro yang lebih kompleks dan presisi dalam skala nanometer. Tapi sampai video ini dibuat belum ada jurnal atau berita tentang teknologi MEMS yang telah berhasil diciptakan. Ada faktor penting yang menjadikan teknologi MEMS susah sekali dibuat untuk membuat chip implan berukuran nanometer atau nanorobot. Kalian masih ingat prinsip dari chip implan dan nanorobot? Mari kita ingat kembali pembahasan kita di awal. Tujuan utama dari chip implan adalah untuk identifikasi dan pelacakan menggunakan teknologi RFID atau NFC. Nanorobot seperti mendeteksi dan mengobati penyakit dalam tubuh manusia dan tidak memiliki kemampuan untuk identifikasi dan pelacakan, mengirim data dan menyimpan data menggunakan teknologi RFID atau NFC. Meskipun konsep RFID dapat diaplikasikan pada nanorobot, namun penggunaan pada nanorobot saat ini masih sangat terbatas. Ukuran nanorobot sangat-sangatlah kecil sehingga menempatkan komponen RFID menjadi sangat-sangat sulit sekali. Dan akhir dari penutup video ini dari pertanyaan di awal. Apakah ada kemungkinan penanaman nanoteknologi melalui vaksin? Jawabannya bisa jadi, tapi ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan vaksin COVID, tapi fungsi nanoteknologi ini bukan untuk identifikasi dan pelacakan seperti chip implan, untuk menyimpan data dan mengirim data, melainkan penggunaan nanorobot untuk mengirimkan vaksin ke dalam bentuk yang lebih efisien dan terarah. Pengiriman vaksin ke sel-sel target dan mengurangi dosis yang dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan efek samping yang merugikan. Namun teknologi ini masih dalam tahap awal pengembangan dan perlu dilakukan uji coba lebih lanjut sebelum bisa digunakan secara luas. Aku harap video ini bisa menjadi jawaban kekhawatiran kalian tentang vaksin yang ditanamkan atau dipasang chip di dalamnya. Jika kalian ada masukan, bisa tuliskan di kolom komentar. Jika beda pendapat, kalian bisa diskusikan di bawah tanpa perlu ada emosi. Kita sama-sama berdiskusi di bawah. Akhir kata, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat lain, bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.